Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Nur Anissa dari kelas CD dengan NIM 241252454 akan menjelaskan tentang materi karbohidrat di mata kuliah Kimia Organik. Yang pertama ada definisi umum. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun atas unsur C, H, dan O. Umumnya memiliki rumus empiris CH2O dan merupakan sumber utama energi tubuh. Karbohidrat berfungsi memberi energi, membantu metabolisme lemak dan protein, memberi rasa, warna, dan tekstur pada pangan. Karbohidrat dapat berupa monosakarida, disakarida, dan polisakarida, merupakan turunan aldehid atau keton dari alkohol polihidrik. Untuk gambar di bawah ini, yaitu bukan struktur karbohidrat, melainkan furan dan piran ini eh, cuma contoh bentuk cincinnya saja, karena mirip dua cincin ini mirip ketika mereka menutup menjadi struktur lingkaran. Jadi ini cuma contoh bentuk cincinnya saja, bukan dari struktur karbohidrat. Untuk yang kedua ada jenis-jenis karbohidrat, yaitu yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah gula paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lagi. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida, terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Contohnya pada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga ada polisakarida, terdiri dari banyak unit monosakarida. Biasanya tidak manis dan tidak mereduksi. Contohnya pada amilum berupa pati, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Yang berikutnya ada struktur kimia. Yang pertama ada monosakarida, yaitu ada fruktosa. Berikut ini contoh struktur kimianya. Yang kedua ada galaktosa. Yang ketiga ada glukosa. Selanjutnya untuk disakarida, yang pertama ada laktosa, maltosa, dan sukrosa. Yang ketiga ada polisakarida berupa selulosa. Untuk uji-uji karbohidrat dan identifikasinya, yang pertama ada uji Benedict, yaitu tujuannya mengidentifikasi gula pereduksi pada glukosa, fruktosa, dan laktosa. Prinsip dari uji Benedict ini yaitu gula pereduksi mengubah Cu2+ menjadi Cu+ dan membentuk endapan Cu2O berwarna hijau, kuning, jingga hingga merah bata. Jika hasilnya positif mengandung karbohidrat pada uji Benedict, mendapatkan hasil ada endapan berwarna hijau sampai merah bata. Contohnya pada makanan berupa pisang, kentang, madu, singkong, jagung, susu, roti. Sementara untuk semangka dan susu juga positif pada penelitian lain. Identifikasinya terdapat gula pereduksi. Untuk rumus kimianya pada uji Benedict yaitu ada eh, strukturnya dari gula, kemudian ditambah dengan Benedict, latan Benedict, uji Benedict 2Cu2+ ditambah 5OH menjadi gugus karboksilat dan tembaga satu oksida Cu2O plus 3H2O. Untuk yang kedua ada uji Lugol atau uji iodium menggunakan larutan iodium. Tujuannya mengetahui polisakarida terdapatnya polisakarida berupa amilum atau pati. Jika hasilnya positif untuk mengandung Jika hasilnya positif mengandung amilum, maka warna yang dihasilkan yaitu warna biru kehitaman. Untuk positif dekstrin, warna yang dihasilkan yaitu ungu. Jika positif mengandung glikogen, maka warna yang dihasilkan yaitu coklat kemerahan. Contohnya pada pisang, kentang, singkong, kacang hijau, jagung, roti. Untuk nasi tidak positif untuk nasi positif amilum berwarna ungu. Identifikasinya mengandung pati berupa polisakarida. Yang ketiga ada uji Fehling.
Uji Fehling ini menggunakan larutan Fehling A dan Fehling B. Tujuannya sama seperti Benedict, yaitu uji gula pereduksi. Jika hasilnya positif, maka terdapat endapan warna merah bata. Contohnya pada glukosa dan sukrosa, positif eh, mengandung karbohidrat. Untuk amilum negatif, untuk identifikasinya ada gula yang dapat mereduksi Fehling. Untuk rumus kimianya yang dihasilkan yaitu ada gugus aldehid yang pertama ditambah dengan larutan Fehling 2CuO ditambah 2O- menjadi asam karboksilat atau gugus karboksilatnya plus Cu2O berupa endapan merah bata dan H2O berupa air. Untuk uji More yaitu tujuannya menguji adanya gula yang mengalami reaksi alkali karamelisasi. Jika positif mengandung karbohidrat, warna warna yang dihasilkan yaitu warna kuning sampai coklat tanpa endapan. Contohnya pada glukosa dan sukrosa. Kemudian untuk amilum negatif, identifikasinya ada gula sederhana yang merubah warna pada alkali. Yang terakhir ada uji hidrolisis, yaitu tujuannya mengetahui apakah karbohidrat dapat dipecah menjadi monosakarida. Jika hasilnya positif, setelah dihidrolisis ditambahkan dengan larutan Fehling, akan muncul endapan berwarna merah bata. Contohnya pada sukrosa dan amilum positif terhidrolisis. Untuk glukosa, hasilnya negatif karena sudah masuk ke monosakarida. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.